Salam sejahtera, salam sehat, salam damai dalam kasih Tuhan. Anak-anak yang terkasih, kalian ingin membuat proyek bersama atau membuat sebuah karya dalam PowerPoint tetapi dikerjakan bersama-sama dengan teman di dalam satu kelompok melalui Microsoft Teams. Itu bisa kalian lakukan. Caranya, ayo simak yang berikut ini. Ya, baiklah anak-anak yang terkasih, ini langsung saja kita coba bagaimana caranya kalian dapat berkolaborasi bersama dengan teman satu kelompok dalam kelompok belajar di Microsoft Teams ini. Langsung saja kita buka browsernya, kita memulainya dari langkah awal, ya, membuka di akun kita. Ketika kita buka browser, lalu ketikkan di atas di sini adalah teams.microsoft.com, ya, ini ya, team.microsoft.com ini. Nah, ini silakan untuk diketikkan di situ, lalu kemudian enter. Nah, ketika sudah masuk di dalam Microsoft ini, silakan ketikkan passwordnya. Ini user kita, lalu kemudian ketikkan passwordnya dan jangan lupa untuk sign in, ya. Lalu kemudian kadang-kadang muncul seperti ini, ya. Kita diminta untuk memverifikasi dengan menggunakan nomor telepon. Nah, itu bisa kalian ketikkan di sini lalu nanti diverifikasi, ya. United States-nya ini diganti, ya, dengan Indonesia, lalu kemudian nomor kalian baru next. Itu masih ada proses selanjutnya. Tapi untuk sementara ini kita skip saja, ya. Kita klik saja ini, skip setup-nya ini. Oke, kita lanjut. Setelah itu akan kembali muncul apakah ada pertanyaan, apakah stay sign in. Kita klik yes saja. Oke, dan kita masuk ke dalam Microsoft Teams dan kita masih mau menggunakan yang versi web. Kita klikkan di sini untuk versi webnya. Nah, kita akan masuk ke dalam kelas Microsoft Teams kita. Nah, kita akan berkolaborasi bersama di dalam kelompok. Nah, kita masuk misalnya di sini kelompoknya itu ada di dalam SMP Katolik Permata Bunda. Nanti tergantung dari Bapak Ibu guru yang memberikan tugas itu mata pelajaran apa. Kalau ini kelas mata pelajaran agama, ya silahkan diklik kelasnya itu, ya. Nah, ini sekarang kita coba sebagai contoh, ini adalah kelas di SMP Permata Bunda. Nah, ketika kita klik di sini, maka di sini akan muncul kelasnya itu, kelas SMP Katolik Permata Bunda ini, lalu akan muncul di sini ada kelompok 1. Artinya apa? Artinya karena ini kita sebagai siswa, maka yang muncul adalah kelompok di mana kita ada di dalamnya. Kalau sebagai guru, kelompok ini misalnya ada 5 kelompok, semua kelompok ini akan ada muncul. Karena sebagai guru, guru bisa masuk di semua kelompok. Tetapi sebagai siswa, ketika dia masuknya di kelompok 1, maka yang akan muncul di sini hanya kelompok 1 saja sesuai dengan di mana dia berada, ya. Nah, ini lalu kemudian untuk kelompok 2, ya berarti nanti ada teman-teman lain yang ada di kelompok 2 yang muncul nama kelompok 2 ini. Nah, setelah itu barulah kita klik kelompok 1 ini, ya. Yang di sini ini kita klik. Nah, ketika kita klik ini berarti kita masuk di dalam kelompok 1. Nah, ketika misalnya di kelompok 1 ini anggotanya ada 3 orang atau 5 orang, semuanya misalnya klik ini, maka semuanya juga akan muncul tugasnya. Nah, ini adalah PowerPoint ini tugas yang diberikan oleh guru, ya. Nah, tugas yang diberikan oleh guru, misalnya guru memberikan tugas di dalam kelompok untuk menggambar pemandangan, keindahan alam, mensyukuri alam ciptaan Tuhan dengan membuat gambar pemandangan alam yang dikerjakan bersama-sama di dalam kelompok. Maka setelah itu silahkan anak-anak langsung klik saja di sini PowerPoint-nya ini, kita klik. Nah, setelah diklik, nah akan masuk di dalam PowerPoint yang sudah dipersiapkan oleh
guru. Di sini lembaran kosongnya, sheet kosong untuk slide kosong untuk membuat atau menggambar pemandangan tadi. Semua anak, jadi kalau misalnya kelompok 1 ini ada 5 anak, maka semua anak ketika yang tadi ini, ya, ketika PowerPoint ini diklik, maka semua anak akan mendapatkan ini semua. Tetapi satu gambar ini, ya, satu slide ini bisa dikerjakan bareng-bareng oleh semua anggota kelompok yang sudah klik itu, ya, yang sudah membuka tugasnya itu. Jadi misalnya satu anak, saya mau menggambarkan rumah. Nah, di sini misalnya dia gambar rumahnya. Lalu kemudian saya mau menggambarkan awannya di sini, di atasnya nanti ada awan. Nanti bisa bersamaan dalam satu slide ini bisa dikerjakan oleh rame-rame, ya, bersama-sama, rame-rame bersama dengan teman. Caranya seperti kita membuat PowerPoint secara umumnya. Ya, klik misalnya caranya ya klik saja insert, lalu setelah klik insert, klik save. Nah, bentuknya apa? Misalnya bentuk kotak dan sebagainya. Nah, akhirnya seperti ini. Ya. Nah, ini kotak 1, ini ada kotak 2, ini ada segitiga, ini jadi rumah, ya. Tinggal nanti mau warnai dan bisa diwarnai rame-rame. Terus ini ada awan, di sini ada awan juga. Nah, persoalannya adalah bagaimana kalau tidak ada komunikasi. Seandainya tidak ada komunikasi loh, saya ketika misalnya satu orang, saya berpikiran saya mau bikin awan. Terus yang lainnya juga punya pikiran sama. 5 anggota kelompok, 5-5-nya semua bikin awan. Nah, nanti harus yang dihapus yang mana? Tidak ada komunikasi. Maka di dalam kelompok ini supaya kerja bersamanya ini ada komunikasinya, tolong dilihat di bagian atas kanan ini ada tulisan Meet. Nah, gambar kamera ini. Nah, ini salah satu anggota kelompok bisa klik ini menjadi kalau semacam hostnya itu, ya. Silakan saja ini diklik, ya. Untuk apa? Untuk membangun komunikasi bersama dengan teman-temannya. Nah, ketika ini diklik, Meet ini diklik, ya, dibuka, lalu akan muncul seperti ini. Artinya apa? Anak yang membuka Meet itu, dia membuka sebuah meeting di dalam kelompok 1 tadi. Jadi yang diundang itu hanya anggota kelompok 1 saja. Nah, setelah muncul hal yang seperti ini, silakan saja langsung join now. Ini, ya. Join now, setelah join now akan muncul hal seperti ini. Nah, karena ini yang akan kita ajak hanya anak-anak yang ada di dalam kelompok 1, maka kita tidak perlu copy meeting link. Karena apa? Semua anak anggota kelompok 1 otomatis akan mendapatkan link ini, akan mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi untuk join di sini. Oleh karena itu, silakan diklik close aja, ya. Ini di close saja, akhirnya muncul yang seperti ini. Nah, kemudian kok ditunggu-tunggu nggak pada bergabung sih? Atau mungkin itu tidak muncul? Nah, silakan ditampilkan partisipannya. Nah, ini ada tanda gambar dua orang ini kita klik saja di sini, ya, untuk memunculkan partisipannya siapa saja sih anggota kelompoknya. Nah, silakan. Nah, nanti akan muncul di sebelah kanan ini, ya. Nah, ini nama-nama anggota kelompoknya. User 1 tadi sebagai organisernya atau sebagai hostnya gitu, ya. Yang tadi yang membuka Meet-nya tadi. Lalu di sebelah kanannya sini, ini sebenarnya ada titik 3. Ya, titik 3. Ini untuk apa? Untuk memanggil. Pada titik 3 ini ketika diklik, ya, ketika di bagian titik 3 misalnya di Laurentius ini kita klik di bagian titik 3-nya ini, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ask to join. Nah, ini kan ada gambar titik 3 ini, ya. Titik 3 ini diklik, lalu kemudian muncul ask to join. Silahkan ini diklik. Ask to join ini diklik, ya. Ketika ini ask to join ini diklik, maka Laurentius yang diminta untuk join itu akan mendapatkan notifikasi seperti ini. Nah, ini yang
Laurentius yang masih berada di lembar PowerPoint tadi, dia akan mendapatkan notifikasi yang seperti ini. Nah, ini anak-anak ya, lembaran yang seperti ini notifikasinya. Jadi user 1 tadi menginginkan kamu untuk join di dalam meeting di kelompok 1. Nah, silahkan diterima saja. Ya, accept, jangan didekline. Ya, silahkan diterima saja. Kalau misalnya memang kuat memiliki kuota dan memang ingin mengadakan meet, ya silahkan ini untuk diterima. Dan ketika ini diterima, yang muncul pada Loren ini adalah seperti ini. Nah, bersama dengan user tadi. Artinya apa? Layar ini penuh dengan video call-nya. Loh, lah sementara kan kita mau kerja rame-rame. Nah, di mana PowerPoint-nya tadi? Nah, gampang. Ini semua kita kita minimize, kita kecilkan. Nah, kita menampilkan saja PowerPoint-nya saja. Yaitu dengan apa? Di sebelah kiri ini ada Teams. Nah, tadi kan dibukanya di Teams ya. Nah, kita kliklah Teams-nya ini. Ketika Teams ini kita klik, maka video call ini akan terminimize. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini dia. Ya. Menjadi kecil di sini. Nah, lembar kerjanya bisa kita lihat di sini. Mulailah anak-anak bisa berdiskusi mengatakan, oh ini yang sebelah kanan ini awannya dihapus ya, awannya satu saja. Ya, nanti yang ngomong itu langsung menghapus. Aku punya gambar, misalnya dalam diskusi, saya punya gambar bagus itu dimasukkan di dalam sini. Ya silahkan, ketika temannya memasukkan gambar, nanti akan muncul. Nah, di sini nanti akan ada tanda bahwa sedang berputar. Itu artinya apa? Sedang sinkron, ya. Membuat sinkron dari apa yang sudah dikirimkan oleh teman-temannya dalam slide ini. Nah, sehingga ini semua nanti sampai selesai membuatnya, jangan lupa untuk sebelum keluar untuk klik selesai. Ini gambar telepon yang diplok warna merah ini kita klik, artinya apa? Diskusinya, meetingnya sudah selesai dan gambarnya juga sudah selesai. Dan gambar ini secara otomatis akan tersimpan dalam file ini. Jadi anak-anak tidak perlu nyari mana ini untuk menyimpannya, tidak perlu. Karena ini sudah otomatis akan tersimpan dalam file ini. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan anak-anak yang kuotanya sedikit? Kalau misalnya sekalian untuk dengan Meet, wah tidak cukup, nanti kehabisan kuotanya. Maka yang bisa dilakukan untuk anak-anak yang kuotanya sedikit, ketika temannya tadi mengajak untuk meeting, ya ditolak. Lalu bagaimana mereka dapat berdiskusinya? Melalui chat yang ada di sini. Nah, ini ya. Chat yang ada di sini ini bisa diklik lalu ketikkan apa yang mau dikomunikasikan. Temannya pun juga menanggapinya dengan klik chat itu, ya. Dari chat itu nanti ada notifikasi, oh, aku punya gambar nih. Nah, coba deh masukin. Ketika dimasukkan cocok nggak? Oh ya cocok. Oke, dipakai. Oh nggak cocok, bagusan punya saya. Nah, ini dengan demikian kalian bisa bekerja sama bersama dengan teman-teman untuk mengerjakan satu proyek dalam satu halaman slide ini, ya, meskipun kalian berada berjauhan di rumah kalian masing-masing. Nah, ini anak-anak yang terkasih dan Bapak Ibu guru, dengan demikian kita pembelajarannya lebih menarik, kegiatannya lebih menarik. Jadi tidak hanya satu orang yang bekerja, yang lainnya hanya tinggal nonton, tidak, tetapi semuanya bisa mengerjakan bersama-sama. Ya, demikian yang dapat saya sharingkan mengenai bagaimana membangun sebuah kolaborasi atau kerjasama di dalam sebuah kelompok di dalam Microsoft Teams ini. Demikian sharing dari Pak Atrik dan semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe-nya. Terima kasih, sampai jumpa.